Ini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah kalu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah itu ngangkat derajat tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat be pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Nah, seperti begini kayak itu, kayak kelompok yang mengatakan nahlili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara massal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Nah, diarani melenceng itu karena iman, ya. Iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi yang tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sehingga dianggap melenceng itu dianggap anut jalannya nopo setan. Terus ini ayat itu secara detail. Jalan setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-Fawaqih, ayil kabair zina. Baik dosa besar itu secara zahir, kata zina, mata ini tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita mengalami syirik khafi atau mengalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wa mabatan. Terus wal isma wal bahya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biril haq, terus syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah ma'ala ta'ala. Yang kalau pikir ya, dan ini harus jadi perhatian ya. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan ya. Kalau balik malah ya, masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini bahwa Allahu ahad, Allahu somad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Nah, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kaku, tanah salufa ini mubahin dikumul umam. Sampai akhir dia sing aran kabeh dari Kanjeng Nabi kowe nikah lan terus di anak. Kowe nek nikah lan di anak tanah kaku napa? Tanah salufa. Pak ini mubahin dikumul umam, mergo aku itu bangga, nak umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga, nak umatnya akeh. Kualitas, ora kualitas, geruduk-geruduk akeh itu napa? Pulau pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar di lain arti itu. Di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah.
tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah, itu ngangkat derajatnya tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Jadi sampai kalau jeneng dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang, urung kere wis jatuh. Bapak itu ndi bu, bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kaku. Jadi dengan tanah kaku itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kaku menjadi fa ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kaku, tanah salu fa ini mubahin bikumul umam. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa inni mubahin bikumul umam. Saya bangga terhadap umat. Artinya apa? Wal baghya bi ghairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal baghya bi ghairil haq. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah, itu semua masuk kategori wal baghya bi ghairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wal-baghya bi-ghairil haq, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula wingi. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis itu bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Pulau punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya bi-ghairil haq. Akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kalau matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina awliya alilladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel, mesti imannya sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imannya sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukum wis ora mukmin. Nah, sangka natijah kesimpulan hukum ora mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap wis kafir. Mergo nglakoni dosa gede. Nah, fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal darah. Itu ya termasuk wal-baghya bi-ghairil haq. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'afdal bi ghairi ilmin fadallu napa
fadl. Mereka fatwa tanpa ilmu fadlu napa? Fadl. Hanya sesat dan napa? Menyesat. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal, mergo dalil wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim napa? Dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim. Bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kerugian wis kere, anak loro kere, anak 10 luwes kere. Kayak pangeran itu tidak kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anak yang akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalik to. Nak wis kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anak 10 kan wis cukup go produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Go karyawan loro wis juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari ini bodoh ini tentukan wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Teng daerah kula ora saya kata model-model ini kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak KB halal. Kiai itu ada teori musyrik. Sing ana kabeh, sing awal kabeh wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pengeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu, anak loro kere 10 luwih kere. Sakjane kan ya rasional biasa. Tapi diartekno kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tawakal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akhir kan raniat gawe wong larat. Dipanjer ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi yang sarakno apa? Saat kita anak sithik iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nonton teman-teman ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Ya, mulane kula nyuwun teng jamaah mriki ya jangan sampai kula setuju fatwa Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di masjid, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau menangi polemik Torekan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin, meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya Hisama Isalisa, Hisama Erodia. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim, munggah bulan Muhammad, bulan minggu langit ketiga. Jibril dan Nabi Muhammad ke munggah ngele rakaruan, prosedurnya ngele rakaruan. Wong biasa kok munggah pelang. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan, itu nganggo prosedur. Kok wong dia munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu Hisama Isalisa, Hisama Erodia. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu Hisama Isalisa, Hisama Erodia. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat hancur. Nah yang bisa munggah ya untuk terowongan khusus yang dipandingkan Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Coba sampean baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisama. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku wit kurma. Asluha sabidun, akar-akarnya sabidun, maksudnya sabidun fil ardi, tumacet ning bumi, istilah pengiran wa faruha napa bisama. Cabang-cabangnya kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran apa? As-sama.
Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Yaitu ya sama mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditem. Tapi punya ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis iku diarani ra padha mergo nganggo tafsirane tiyang. Iku ra padha terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad. Mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid'ah. Terus waktu labitatin apa? Dolalah. Terus waktu ladolalatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati, kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis waktu ladolalatin. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulanya baik ulama sinau kitab pirang-pirang lalu bukan senang atau kok itu yang lu hukumnya biar Gus. Lu kalau hukumnya biar rapi biar. Nggak tahu ya apa biar hukumnya rapi biar. Ngomong Quran itu ngaram lo ino selingkuh boleh sing corok-corok sing ekstrim. Nah, bisa cilik-cilik, gue rapopo. Memang itu tadi. Saya tak cerita di sini. Bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan. Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Bahak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nganti seminggu. Wah mati. Tak tahu ingat. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Tidak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi. 40 hari dari bapaknya Allah Nabi. Terus haule kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takutnya kan ekstrim, bukan boleh no hadis. Ya kalau ada, ya aku ya boleh no hadis. Nah Nabi menghentikan, sorry, eksplisit, sorry. Sopo wonge nahlili wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge matang pulau binari wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge nyatusi wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias loh. Yo hadise ngono iku persis ngono iku. Ya beda. Wah kalau gitu ya ada. Artinya kan aku lah ngaku lah kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lah kan ulama preman masih bisa guyon, itu masih bisa guyon enggak terpancing emosi. Berarti sekarang kosong-kosong sama-sama enggak punya apa? Jadi. Terus dia tanya lagi. Lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate napa kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, aku takut. Lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora ono hadis. Apa Nabi tahu jawab, nek ana fenomena ngene iki protesen. Aku golekno hadis nek Nabi jawab ngono, nek ana fenomena nahdil mati protesen. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ya, ini nuruti cangkem elek ora ono bare. Ya memang enggak sama-sama ada enggak enak rutin tahlilan gue kegiatan di bagi joget yang ngomong tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram
Juga tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik ya gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padangnya di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak? Sing gedak-gedek karena musik mau maksiat. Sing gedak-gedek karena kalimat ini bangun musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih menghukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai raina. Mikir, ngotot terus. Tangan ya kuwi bapak. Cek hobi menghukumi wong sholat ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama cari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat dihukumi nova fasik. Ya, sebab itu harus ada kesadaran bersama. Ya, kita ini tidak boleh ekstak diberi ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan lagi mati sunat itu tenang. Kalau sering ketemu anak cucu nih Mbak Tim Azhari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Tim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampai baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampai saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusohah, paham-paham yang harus diluruskan. Itu bin Baz nandingi karangan mafahimnya Sayyid Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifah mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifah. Jadi kok saat ini gitu, cara gue sesat di Gusdur Habib Rizik. Ya orang bare. Itu kan hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tokoh nak gak polemik gak keren. Pokoknya saya nak polemik jumpa harus tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu dianggap guyonan, akhirnya usah bertaruh nopo. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri kalau anggap baik aku nak salah, iku yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya ada. Nah aku lagi bener yang anggap baik aku lagi soleh. Nah itu gampang. Islam itu berbeda. So kalau Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kabeh. Kita kan senang nilai Islam sing lara kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat mesti ditompo. Masuk ke taat ora mesti ditompo. Kadang yo ora ikhlas. Kadang yo kurang netepi syarat itu jenis Islam lara kabeh. Cara kula itu ndak Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul busr. Pokoke pangeran iku ora sing gampang-gampang ae, ora sing bulet. Sama contohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sakiai ruhena, ustar mangan sate tetap ora zina, tetap berat. Dan saat keberatan itu ngendikane hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuriduwa bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam, itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik, pokoknya gunung. Ini negara nak ada waktu terus nunggu orang wiridan, ini pelopok itu. Ainal muluk fi hadil ladah. Jadi ini asli durwati. Ainal muluk fi hadil ladah.
Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, kelopak-kelopak ini etal mulu. Ya, jelas. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnun. Sehingga saat mereka gamane saat kowe ning kota misalnya duwe tangga ning klub dan sebagainya, kono wis ben kasih dhewe kuwi asik dhewe siji duwe pangeran. Jadi gak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu yang disebut ning hadis qudsi. Inna adna azabi alal alim an anzi'a halawata munajat. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat be pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 100 juta, karena duit itu juga atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit tidak dimunculkan. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah, ini duit itu penting. Ya ira duit ira melaku, berjuang ora ngono duit ya napa? Sama. Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu hakikatnya. Kami kalau kalian ini. Jadi kalau setuju fatwa model Pak Presiden ya, jangan sampai karena kita memahami 1-2 ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu. Kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin. Hanya karena berdasar asama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu kadang mengartikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemui. Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu. Kayak kelompok mengatakan nahlili wong mati. Itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu yang saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dene secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kan terus pas tahlilan apa istighfar aku bro Allah ya zakartu fi malain sing khairin. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Fair saja gitu. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Wah sementak ngamek wis kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi mergo padha bodhone ya. Padahal memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalatin. Terus di sarahnya diterangkan begini. Ungdur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo imam, wis jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolalah. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wa hasanah. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah. Itu nantang nabine. Jadi perkataan ilmiah terus itu gak kanjeng. Delok lek Syafi'i le kurang ajar.
Mau nabi jelas ini wa kuladul bitatin dolalah kalau dia kos tamal kita ila dolalatin wa hasanatin wa hadza jaru'atun minhu itu jelas lancang saka Imam Syafi'i. Kalau nak nuruti ngoten lah, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya Bin Bas yang kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Alawi ora kitab wasilah. Wis kurang ana ilah Alawi bin Sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak-tidak. Wong kita kula niku santri kula niku. Wah nak tidak-tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng ing imigrasi kula disahadatno malih niku. Ora tidak-tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham ning imigrasi ya. Disahadatno malih. Waduh Islam mulai lahir disahadatno. Hanya karena wis dihukumi syirik, muga saiki maca kitab wasilah. Disahadatno meneh. Nek oleh tersinggung ya Allah inane urip Islam mulai cilik. Mungkin iso maca muin, maca wahab, iso maca jalalain, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata nang bener. Nah sampean cara konangan maca mana malah disahadatno bolak-balik. Paham ya? Mohon itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya fi ghairil. Jadi bahya fi ghairil itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala dzurriyyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bang. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak nopo mukmin. Itu termasuk bahya fi ghairil. Pun kalau saya terusakan ya bani adama imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati terus famanit taqwa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Kalau kalian balik, ciri utama Rasul itu sering nyeritakno keagungan pangeran. Yaqussuna 'alaikum nawa. Ayat. Misalnya cerita kados wiridan Nabi Subhanallah bihamdi ada taqalbi wa ridho nafsi Rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul yaqussuna 'alaikum nawa. Ayat. Terus memiliki maksudnya nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan Imam Suyuti nafsiri famanit tako asyirka sopo sing menghindari Jadi pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwakilkan Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora ambek sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud dhewean mbek pangeran. Wae musyrik mbek sapa? Ape riya ambek engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong gak musyrik kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awalan apa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah nek dhewean apa yang entek mbek sapa? Apa musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Oh. Kados kula ngene iki masuk dhewe santri nak matek ya dhewean. Sementing kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin kok ya Rupin wani dadi pengacara. Mosok wani ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe pengen LBI advokat. Wong mesti napa dhewe? Sebab itu ngene diterangno pamanit tako asyirka. Lah wedi kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Yaitu kita yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, engko mati ya napa? Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Famangka yarju liqa rabbi falyamal amalan napa? Shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa?" Nah, itu dimulai dari itu tadi logika intelektual bahwa saat kita wujud di dhewean, saat kita mati napa
dia kama bada aku menapa tahu itu sing disebut walaqad ji'tumu nafuroda kama khalaqna aku menapa awal bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri. Pun kula terusaken. Paman mongko te sapa elak hadat ora wong suci ku azlamu iku luwih dolim. Mimman tinimbang wong. Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah kadiban ing kedustaan. Dinisbati sariki kelawan nisbatno sarik. Napa nak wong dimitra duwe sekutu wal wala dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolim kaya wong sing nglakoni kemusyrikan au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man bi ayatihi lawan ayat-ayat Allah ayat Qur'an iki Quran. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikal sing ngono-ngono kabeh yana luhum bakar merkoleh utawa bakal mekanani gum wong akeh. Isi burung tegese mekenani ing wong akeh apa nasi burung apa bagiane wong akeh. Ayat burung tegese bagiane wong akeh minal kitab disane kita. Mimma yang perkara kutiba kang ditulis sapa malahum kedhe wong akeh silahul mahfud ing dalem mahfud. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa iri dari kalan saliyane mungkon-mungkon kabeh. Hatta idza ja'at nalikane teko hum ing alladina sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat se malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau moko padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tanpa krana bendas-bendasno atau krana melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna dikse nyembah sira kabeh min dunillah saing saliyane Allah. Kalau padha ngucap sapa wong akeh dulu ana padha ilang sapa alihan. Ke pangeran-pangeran gedungan, pangeran palsu ilang kabeh, putih ilang sapa alihan ana saing kita. Falam narohu mongko ora ningali kita gumeng alihan. Wa sayyidu ala anfusi. Lan padha nyekseni sapa ngake alan sing ngatasi awak dhewe nek wong akeh intel mati nalikane kematian. Anak kanu kafir. Anak bisa tenung ngake kanu ana sapa ngake kafirin aku kafir kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat. Fudhulu manjinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kala kang wis mlebu sapa umam ing kopikum tani dinge sira kabeh minat jinni sanging jin wal insi lan manusa finaring lan roh muta'alliqun de dawuh finari ku ta'alluq di udkhulu lawan dawuh udkhulu ulama dakhalat masari mancing sapa umat anara ing roh la'anat mongko laknati sapa umat utaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat kelompok sak kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah tikang kebiakan sedulure umat didola liha karena jadi sesate umat dia sebab dia jadi sesat itu mergono sing satno dhuwur-dhuwur hatta idza daraku fiha jami'a sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno iki talah aku tegese padha kumpul sapa umat ngarep lan maguri maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan dia ing dalam nar jami'an halis kabeh. Kalau mongko ngucap sapa ukrohum sapa pengikut umat, wa hum te ukrohum al-adba ukra-ukra pengikut. Li ulahum maring napa pendahulu-pendahulune umat. Li ajillaihi. Tegese maring tokoh-tokoh umat, wa hum al-mas'ulun sing dindut. Ngucape ngene, pamohonan Rabbana haula ya'tuluna. Rabbana pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh ya'tuluna. Iku nyesatno sapa haula nak ing kita. Fa'ati mongko kula aturi maringi panjenengan him ing haula azab kan ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok afan tegese ingkang den tikel-tikel menanari sing ento. Sekolah dawuh sapa wa ta'ala likul lindikum. Likul niku tetep peti saben-saben suci mingkum saking sira kabeh wa minan saking wong akeh. Dikfun utawi ana tikel-tikelan. Azab pun tegese siksa mudok afan kang den tikel-tikel. Wala kila ta'lamuna tetapi orang ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilan ta. Ai malikul li fariqin, orang ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wa qalat an ngucap sapa ulagum sapa kawitane umat.
li ukhrohum maring umat sing buncit sing urip. Fama kana lakum alaina min fadlin. Fama kana mongko ora iku lakum kedhe sira kabeh alaina ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Mergo li anakum krono sak temne sira kabeh utak turuna iku kafir sira kabeh bisa berdina lan sebab kita. Li anakum takfuruna terus la anakum li anakum min fadlin terus li anakum bisa berbina. Motor, buatan nanti mana? Lam tak turun. Oli anakum lam tak turun. Lam. Dan kalau buatan nanti lama keliru berarti. Ini maksudnya wonten nama ini. Li anakum lam tak turun nih. Lam tak turun. Kirang lam. Sing buatan nanti nama tambah ini. Li anakum krono sak temne sira kabeh lam tak turu. Ora kafir sira kabeh bisa berbina sebab itu. Sesembutan yang terlama ditambah. Ini anakum kron saat ini sira kabeh lam takfuru ora kafir sira kabeh kita berbinakan sebab itu. Panak semongko te kita wa antum nasira kabeh sawa untuk padha. Ora dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fazukul azab. Fazuku mongko nyiki kono sira kabeh azab ing siksa. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh utak siguna iku nglakoni sira kabeh. Kene kula terangno masalah tidak dibalik menyangkut fadlu nopo fadlu. Kalau terangkan mulai dari beberapa periode ya. Biasanya eling-eling dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan. Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Mohon kula terangaken. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah nopo Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten. Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang, tapi orang sabuk rasano, mungkin ilmiah. Kemudian wanita menjawab dengan arti pengiran. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja. Dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu yang benar-benar pegang intat dina indawil Islam tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin nopo demokrasi. Nah, pertanyaan ngoten pancen repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya kowe di pilihan, wah anak kiai ra ono sing kuliah, ra ono dadi dokter ra Cina kabeh. Nah, Cina kabeh wong Islam digodoni ra ora. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah, tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak ragilan.
Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu. Lah ini itu kisah power ya, pilihan-pilihan sing mau diakibat nanti. Niku tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaan kayak itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kok sholat karuan dohir. Ini yang mau sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenang. Termasuk pertanyaan sampai nak baca kitab-kitab karangan tiap ulama saat ini ya tahu naka anisi. Pertanyaan saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir, negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Corok hukum masalah tenan, itu au. Ini kan satu ilmu sing belum berhadapan-hadapan dengan etika apa itu. Corong seni, wong itu belum baru keindahan. Corong Islam dihukum. Dan misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar itu, atau paling enggak tidak mendagukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi syubhat. Wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam. Apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya honor rondo ayu. Dene wong netral ae nak dirabi supir ya bergaya supir, dirabi kiai bergaya kiai. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ra salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi ruhin ya iso dijilbabi kok ngajari salat mergo bojone ngajari. Apa terus ruhin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersalat riyah. Apa tetap ora wajib iku urusane dhewe. Macam nak kita apa ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kok nanti ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak ceritani kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Basim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wafid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi Menteri Agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes rapi kabeh. Iku Mustafa Barokin wajib maju, melok kompetisi. Benar kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene mungkin diterangno sing ekstrimnya tuh ini, itu semare dia itu nomor 2 politik. Walau dibanding mak, senajan untuk itu kudu mak, itu semare perkara ora takbir, walau dibanding mak. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan
uang, mengeluarkan dana. Nah itu di syarat-syaratnya bingung, mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bagus. Lengkap itu ya, andaikan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih, andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andai kan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hongkong kan, atau di Hollywood kan, atau di Las Vegas kan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis tasbih orang-orang menjanjikan. Lu tidak saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya tidak politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang selingkuh, misalnya ada konangan itu yang ada jelas masalah. Cara direktur Bank Mandiri yang kecekal kita koi, kenapa bapak di penjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya enggak, ya karena ketahuan itu, jadi kriminal. Tidak betul, ini santri benar sih. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Basim Asari dulu terus Gus Wahid, sekarang Gus Dur mungkin setelah itu ini, ya kayak Pak Amin Yusril ya siapa saja, Pak Nasir dulu ya banyak ulama dulu Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo saat angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit ini. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi itu bisa sugih, konter-konter HP yang jual pornografi itu bisa sugih. Orang-orang bisa juga berkorban fakultas tasbih. Berarti agama kan problem saja. Cara andaikan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak juga mubalek, juga Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suwengi itu duit akeh, Madonna konser nopo? Suwengi. Kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suwengi ini Britney itu juga nopo? Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kasih katerin menterian bu penjara tenang. Duit miliaran receh nanti lebih nopo penjara. Sementara yang kogel bermiliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae, hidup baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah. Kenapa para kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena sebagainya. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang itu tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah itu. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa?
Banyak kan orang-orang Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib pokok adol judi. Wong Roma itu disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di Dimuin itu ada takbir tori. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibadil mal. Meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus. Anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit. Saat itu kan mayoritas, Buddha itu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa? Majapahit. Coba andekan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung pasti banyak DPR Islam, dibeli singgoten ada teroris PKS jadi singgoten misalnya. Itu kan kemudian enak ngono ra mesti apa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora apa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Nanti kalau nggak ditapai konco-konco Gus, jenengan bertindak dari politik. Saya bilang saya enggak, tapi tidak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat politik. Meskipun akibatnya ya gitu. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatasilah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk aran terus Sutowijoyo Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan Subhat, dekat dengan Wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversif. Paham gitu belum? Sebab itu ya, gue balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum apa? Dia akibat apa ikut dosa? Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Ini wawaw alam, itu sing ulama masjid gambar ini nakalan rasa jawab. Itu dia mau nggak pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Ya, itu hukumnya dia saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GR. Nah cara pula adilnya yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya kulo jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondokku tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ramus tidak tak kayak pondok liau sing karuan apa? Sehat. Ya, memang harus melawan nafsu. Yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW. Anggap baik sehat jadi tompo lah, itu kan terrepot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampai punya yayasan, mengkak-mengkis. Ono yayasan sing sehat daripada didakok kene malah diakibat udes atau dikekno sing nopo. Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran
min ajza jika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana ma qatala nafsan jami'a wa man ahyaha fa kana ma ahya nafsan jami'a. Karena salah satu kayak salah semua, membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Itu tadi kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Nah, mana ini peringatan kan jenengan sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Mau sampeyan rumah tenan. Maksudnya jenengan bunyinya ini, nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utama kan lembek. Ini kuburan ya apa, apa ya apa. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Dan itu terus datanya diakik itu terus di. Lalu ini berhubung Wahabi merasa percaya jimat kiswah Ka'bah ya utuh. Boto Ka'bah ada di akhir, ada di Umpo kok sing mimpin Mekah itu wong ahli sunnah. Roken juga tak kubel gua ke Mustafa itu lha iku bener-bener tau tak baru. Ora kiswahe kok tak kabeh napa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nganti digo mulai. Lha iku malah kabeh. Wong kiswahe payu punya batane. Artinya ya ada hikmah tersendiri, kata beliau ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Wahabi, itu ben kabeh ora protol, ora gobel tuh, mergo digoake digono apa? Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dekne itu sepaneng nerangno hukum Islam. Nah wong ahli sunnah kan ora lunak. Dikira-kira wong sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ono bocah patokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. GNO paling muni ora apa-apa agak apa-apa tenan. GNO ora ngoten. Wong sowan jibaban yo ono, kaosan cekak yo ono, wong nganggo kaosan cekak ya napa? Oh. Damai. Nah kira-kira wong ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene iki. Kayak Turki kan iki ngene. Dan saat itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan dunia kayak gini, pluralisme. Jadi ya matanya beda-beda. Orang sing jilbaban, orang sing anti cadar, orang sing nganggo kaos ketat asal jilbaban, semua macam-macam. Mesti jauh ke beda-beda. Orang sing ngirim, orang sing boh, itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Makanya ngendikane Nabi. Seorang pemimpin itu susah, kudu wani tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot malah iki kula cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Ini sing disebut Quran mayat timingkun nabi fahisyatin mubayyinati yudu ablahal agaku napa? Dikren. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Aja demi ayah.